Hai, Unilever berhasil breakout area sideways 7850 8450 dan didukung aksi akumulasi dari big player. Cukup signifikan juga akumulasinya. Tapi sebelum kita bahas si saham Unilever, kita akan bahas market tanggal 15 Mei 2020 dulu. Oke, kita akan bahas IHSG-nya dulu. IHSG-nya kemarin ditutup minus 0,14% sih, dibuletin jadi 0,1 di sini. Dan candlenya masih membentuk lower high dan lower low, cuman shadow bawahnya hari yang tanggal 15 ini lebih panjang daripada bodinya. Jadi ada lower shadow yang lebih panjang. Dan kejadiannya di dekat area support 4370 4412. Dan kita sih berharapnya masih jadi area support ya, setidaknya sideways lah ya di area 4300-an sampai range 4805.000. Karena harga penutupan tertingginya waktu rebound kemarin itu di 4812. Oke, kita berharap nggak berhasil turun ke bawah 4370. Ya, langsung aja deh bahas si Unilevernya. Itu tadi sekilas tentang market tanggal 15 Mei 2020. Oke, WNVR kemarin breakout 8450 dan diikuti aksi akumulasi oleh big player. Ini bagus, harga naik, akum nanjak, volume juga increasing. Dan sebelumnya kami juga sempat kasih rekomendasi sih ya. Harusnya sudah punya juga karena sebelum di rekomendasi yang buy break 8450 ini kami sempat kasih rekomendasi waktu naik ke atas 7700. Jadi harusnya sudah punya barang waktu di harga 7700-an atau 7700 sekian lah. Gitu. Dan kemarin di 8450 itu setidaknya berarti beli untuk averaging up, atau kalau misalnya yang belum punya barang kemarin baru beli nggak apa-apa. Area resistennya di 9600 9800-an, mudah-mudahan lancar kesananya. Terus area cut lossnya ya di bawah sini 7850, belum ada tanda-tanda untuk bisa naikin cut lossnya atau naikin trailing stopnya. Dan masih ada space sekitar berapa ya? Ya kurang lebih 13%-an lah ke area 9800-an. Terus kalau misalnya yang belum punya barang besok Senin bisa beli nggak? Bisa beli atau enggaknya kita lihat Senin dulu aja, karena kemarin baru breakout. Kalau misalnya mau beli di harga sekian, otomatis juga harus mau cut lossnya di bawah 7850, dan itu sekitar 8,7%, 8 hampir 9%. Sekian itu cut lossnya kalau misalnya beli di harga penutupan hari ini, hari Jumat. Kemudian kalau misalnya saya sih berharap lancar ya naiknya. Jadi besok misalnya ada pola-pola yang terbentuk di time frame hourly misalnya untuk dijadikan ya strategi trading buat yang belum punya barang pengen beli misalnya kayak gitu, bolehlah di Unilever besok Senin kita lihat-lihat dulu. Terus selain Unilever ini si sektor konsumer yang lainnya juga diakumulasi oleh big player. Misalnya HMSP lagi. Ya memang HMSP masih terlihat konsisten aksi akumulasinya dari big player. Bukan karena HMSP lagi ya, tapi karena big playernya masih konsisten akumulasi di sini sih ya. Dan harganya juga naik, cuman kemarin hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 harga HMSP tes area resisten 1840 1855. Dan yang belum punya yang pengen beli lagi atau besok Senin bisa beli nggak, nah itu lihat besok Senin. Harapannya sih berhasil breakout karena si HMSP ini sudah di time frame daily itu seingat saya berhasil ditutup di atas moving average 100. Oke, kita pasang aja 100 scale. Nah benar, berhasil ditutup di atas moving average 100. Cuman saya sih berharap ada
semacam kayak inside bar atau sejenisnya lah, yang bisa dijadikan strategi trading minimal di time frame hourly. Kemarin di hourly-nya kan habis breakout inside bar di 1 jam menjelang closing, di jam-jam terakhir menjelang market closing. Jadi kalau misalnya yang masih punya barang mau update trailing profit bisa di bawah 1790. Oke, itu HMSP. Temennya juga diakumulasi oleh big player kemarin hari Jumat, dan akumnya lebih gede dari sebelumnya. 2 hari berturut-turut si GGRM ini big playernya tercatat aksi akumulasi yang cukup signifikan, cuman harganya ya deket-deket area moving average 100 juga. Ini ada area bekas gap nih, yang sebelumnya direspon jadi area resisten. Area bekas gap 49500 49800 sebelumnya direspon jadi area resisten. Taunya dari mana? Karena pada tanggal 6 bulan 4 kemarin sempat naik ke area 49500 49800, dan tanggal 7 April itu sempat dibuka di atas, kemudian sempat naik tutup gap di atasnya juga 522 50 52825. Kemudian biar kelihatan angkanya kok 52825 ya. Nah, ya benar. 52825 52250 itu area resistennya yang agak tinggian. Dan kemudian hari Jumat itu harga penutupannya di 49275, dekat area 49500-an ini yang sebelumnya direspon jadi area resisten, dan juga area moving average-nya juga di 49914, angkanya di moving average di 49900-an, jadi mepet area resisten. Kemudian SMGR. Nah, SMGR ini juga kemarin big playernya melanjutkan aksi akumulasi, meskipun candlenya itu kalau misalnya ini harus candlenya itu hitam kecil, sedikit ditutup di bawah harga penutupan hari sebelumnya, cuman candlenya masih higher high higher low. Tapi untuk dijadikan strategi beli baru ya kurang ideal karena dekat area 8900 9000-an ini. Terus ya kalau misalnya masih ada yang punya barang sih dijagain aja. Ini ada inside bar, bisa pasang trailing profit di bawah 8275, di situ bisa. Nah, oke, itu beberapa saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player, dan kemarin ada saham yang konsisten akumulasi. Kemudian hari Jumat kemarin ada distribusinya, yaitu Inco. Nah, Inco kemarin distribusinya muncul tapi kecil, hitungannya masih nggak signifikan jika dibandingkan dengan 2 minggu belakangan ini aksi akumulasi yang terjadi. Dan harganya juga masih cenderung sideways di range 2850 3190. Tapi memang sideways-nya ini terjadi di area resisten 3040 3080. Jadi ada kemungkinan juga si Inco ini pullback. Kalau misalnya masih ada yang punya barang, ya siap-siap aja lah ya, diamankan dulu. Kalau misalnya pengen beli lagi ya tunggu aja berhasil breakout dan nerusin kenaikan yang terjadi sejak tanggal 20 Maret. Oke, itu beberapa saham yang bisa kita bahas hari ini, dan pembahasan singkat tentang market tanggal 15 Mei 2020. Dan buat kalian yang mau pakai data akum, caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi di bawah. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chartbot
seperti yang ada di sebelah kiri AMI broker saya ini. Caranya juga gampang, cari aja @qtchartbot ini username-nya, kemudian diklik. Setelah masuk ke Qt Chartbot-nya, ada tulisan start di bawah ini, diklik startnya, kemudian langsung bisa chatting sama si Qt Chartbot. Dan ketik /help untuk cari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si Qt Chartbot dan bisa kalian request ke Qt Chartbot. Mulai dari request chart, akum, terus explore akum, explore segala macam explore ada di sini, banyak explore-nya. Kemudian sampai ke push notification dari explore itu sendiri yang sangat membantu, menurut saya pribadi itu fitur yang sangat membantu waktu market lagi jalan. Jadi kita liatin running trade, di backup juga sama si Qt Chartbot. Enak banget. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Happy weekend, stay safe, stay home, dan bye bye.